Sering kan kita lihat grafik harga saham terus mikir, ini sebenarnya ceritanya gimana sih? Nah, hari ini kita bakal belajar menganalisis saham tapi dari kacamata seorang mentor. Jadi bukan cuma soal angka, tapi kita coba ngerti cerita bisnis di baliknya. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana caranya kita bisa mencium adanya resiko bahaya sebelum semuanya terlambat? Atau sebaliknya, gimana cara kita melihat potensi sebuah perusahaan buat bangkit lagi, bahkan sebelum orang-orang di pasar sadar? Kemampuan inilah yang jadi pembeda, dan hari ini kita akan bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita akan lihat 2 studi kasus, belajar cara baca tanda bahaya, terus kita bedah gimana caranya sebuah perusahaan bisa pulih. Lalu kita lihat cara pasar menilai itu semua. Dan terakhir kita ambil pelajaran penting buat investasi kita. Oke, kita mulai ya. 2 perusahaan yang akan jadi contoh kita hari ini adalah Trinity Land, kodenya TRIN. Ini perusahaan properti yang kelihatannya ambisius banget. Dan yang kedua, Mega Perintis, kodenya Zeon. Ini perusahaan retail fashion yang lagi menghadapi tantangan berat. Jadi gini, di satu sisi kita punya TRIN, perusahaan properti yang lagi ngebut-ngebutnya. Pertanyaannya, apa mereka ini nggak terlalu ngebut ya? Nah, di sisi lain ada Zeon, perusahaan retail yang baru aja jatuh. Pertanyaannya, bisa nggak mereka bangkit lagi? 2 cerita yang sangat berbeda dan 2 nasib yang juga sangat kontras. Oke, kita bedah TR Island dulu. Nah, ini pelajaran pertama dari seorang mentor. Informasi yang paling penting itu nggak selalu ada di halaman depan laporan tahunan. Kita harus mau gali lebih dalam. Kalau kita lihat dari luar, wah, Tiweren ini kelihatannya kayak investasi idaman banget. Propertinya modern, laporannya penuh kata-kata optimis, dan mereka janjiin pertumbuhan yang kencang. Ini cerita indah yang mereka pengen kita percaya. Tapi seorang mentor yang jeli tahu, cerita aslinya itu seringkali ngumpet di tempat yang jarang orang lihat. Yuk kita lakuin apa yang jarang dilakuin investor lain. Kita buka laporan keuangannya dan langsung loncat ke bagian catatan auditor. Disinilah petunjuknya. Dan ini dia yang kita temuin. Kalimat kuncinya, keraguan signifikan atas kelangsungan usaha. Ini bukan cuma istilah akuntansi biasa loh. Ini tuh kayak alarm kebakaran yang dinyalain sama auditor, pihak ketiga yang independen. Kalau mereka aja udah ragu perusahaannya bisa bertahan, kita sebagai investor wajib waspada. Jadi apa sih artinya kelangsungan usaha atau going concern itu? Gini deh, bayangin itu kayak fondasi sebuah rumah. Semua penilaian kita, semua angka-angka keren itu bergantung sama fondasi yang kokoh. Nah, peringatan dari auditor ini ibarat ngomong, hati-hati fondasinya ada retakan. Secantik apapun rumahnya, kalau fondasinya goyang, risikonya gede banget. Oke, cukup soal red flag ya. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya, kisah kebangkitan. Ini cerita soal Zone, perusahaan yang udah jatuh ke titik terendah dan sekarang lagi berjuang buat bangkit kembali. Coba bayangin, laba bersih perusahaan anjlok 85% dalam setahun loh. Inilah yang kejadian sama Zone di tahun 2024. Penjualan turun, biaya naik. Buat banyak perusahaan, ini bisa jadi akhir cerita. Tapi buat Zone, ini justru jadi titik balik. Bukannya nyerah, manajemennya malah gerak cepat dengan rencana pemulihan yang jelas. Mereka nggak cuma potong-potong biaya, tapi mereka juga investasi lagi secara cerdas. Mereka perbaiki operasi, investasi di mesin-mesin otomatis biar efisien, terus buka toko baru, dan ngegas penjualan online. Ini bukan sekedar bertahan, ini namanya serangan balik. Dan hasilnya? Wow, lihat sendiri angkanya. Dalam setahun, pendapatannya memang cuma naik dikit, sekitar 2,6%. Tapi lihat laba bersihnya, meroket hampir 100%. Ini bukti nyata kalau strategi efisiensi mereka itu beneran jalan. Mereka berhasil dapat untung lebih banyak dari tiap penjualan. Oke, ceritanya Zone ini kan keren banget. Tapi investor yang cerdas selalu nanya satu hal. Pasar udah tahu belum cerita ini? Ingat ya, perusahaan yang hebat bisa jadi investasi yang jelek kalau kita belinya di harga yang kemahalan. Nah, buat ngukurnya, kita pakai alat klasik. Rasio harga banding laba atau PE ratio. Anggap aja ini semacam price tag buat saham. Rasio ini ngasih tahu kita berapa rupiah yang pasar rela bayar untuk setiap 1 rupiah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dan pas kita lihat, hasilnya wah, cukup bikin kaget. PE ratio-nya Zone itu ada di 27,5 kali, lebih dari 2 kali lipat rata-rata industrinya. Artinya, pasar ini optimis banget dan rela bayar mahal buat saham Zone. Pertanyaan besarnya, kok bisa?
Nah, jawabannya tuh bukan di angka kemarin, tapi di cerita buat besok. Investor melihat kombinasi yang kuat di sini. Ada cerita pemulihan yang meyakinkan, mereknya udah terkenal, strategi efisiensinya juga terbukti jalan, dan yang gak kalah penting, ada investor strategis besar yang ada di belakang mereka. Semua ini bikin pasar percaya masa depannya bakal lebih cerah. Oke, jadi dari dua cerita yang beda banget ini, apa sih pelajaran utamanya buat kita sebagai investor? Yuk kita rangkum petuah dari seorang mentor ini. Jadi pelajarannya ada dua. Pertama dari Trin, jangan pernah silau sama marketing yang kinclong. Selalu cek catatan kecilnya, terutama dari auditor. Disitulah resiko tersembunyi biasanya berada. Kedua, pelajaran dari Zone. 1 tahun yang jelek bukan berarti perusahaannya jelek. Coba pahami ceritanya, cari tahu apa rencana mereka untuk bangkit. Jadi ini pertanyaan terakhir buat Anda. Pas berinvestasi, apakah Anda fokus sama angka-angka di kaca spion, atau Anda fokus ke cerita yang ada di jalan di depan? Siapapun bisa kok baca laporan keuangan masa lalu, tapi investor sejati, sama seperti seorang mentor, dia mampu membaca cerita masa depan. Nah, disitulah letak perbedaannya.